Ini perhatikan. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Oke, salah kalau salah nih. Efesus pasal 4 ayat 29. Baca. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi. Efesus Salah 4 atau ayat Angelin? Oh, masih Angelin. 29. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Jangan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi. Jangan atau tidak boleh berkomunikasi dengan kata-kata yang kotor dan juga yang kasar. Jauhkan itu. Maka tadi, jangan bergaul, jangan berteman dengan orang-orang yang kebiasaannya berkomunikasi dengan kata-kata yang kotor atau yang kasar. Karena itu nanti akan mempengaruhi saudara sehingga saudara akan mengcopy paste pola kebiasaan lingkungan saudara yang sudah terbiasa berkomunikasi dengan kata-kata yang kotor dan kasar, dan saudara anggap itu sudah jadi kebiasaan sehingga engkau akan selalu memakai itu dimanapun engkau berada. Maka jauhkan lingkungan pertemanan dengan orang yang seperti itu. Mungkin saudara bertanya, Pak Tony, wah kalau kita cari teman yang cara omongnya benar, halus, ya susah. Tapi tidak berarti tidak ada. Ada. Alkitab katakan, lebih baik engkau punya satu orang teman, tapi membangun positif dalam berkomunikasi. Daripada engkau punya 1.000 teman, mengubahmu menjadi orang yang tidak memiliki etika berkomunikasi, atau menjadi orang yang merusak saudara. Buat apa engkau punya banyak teman? Maka hindari, jauhkan pola cara komunikasi yang cenderung mempergunakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Bentuk konkretnya apa, Pak? Kata-kata yang kotor itu. Ya kata-kata kebun binatang kan? Itu kan kata-kata kotor kan? Atau kata-kata kasar. Contoh yang lain. Gila lo, mampus lo. Coba. Itu kata-kata kotor kan itu. Kasar kan? Ini harus dijawab. Yang kedua, Amsal pasal 14 ayat 24. Saya teruskan aja menjelaskannya. Jangan terlalu banyak berkomunikasi yang nggak jelas, yang nggak bermutu, yang nggak berguna. Tetapi saudara tidak bisa melakukannya. Istilah lainnya itu NATO. Artinya apa? No action, talk only. Nah kalian itu seringkali senang banyak ngomong. Tapi dari sekian banyak yang diomongin, nggak ada yang dipraktekin. Tidak akan ada orang yang suka dengan saudara kalau saudara itu hanya cuma banyak ngomong, tapi nggak ada yang dipraktekin. Tidak akan ada seorang pemimpin yang sukses dan berhasil kalau hanya ngomong doang, tapi pelaksanaan nggak ada. Pasca pemilihan presiden kemarin, kita sering mendengar istilah apa? Omong-omong. Apa tuannya omong-omong? Tukang banyak ngomong, tapi praktek nggak ada. Itu namanya NATO. Amsal pasal 14 ayat 23 mengajarkan tidak boleh menjadi orang NATO yang banyak ngomong tapi nggak ada perbuatan, nggak ada tindakan. Kalian nggak suka juga kan melihat pemimpin, pejabat atau menteri kalau hanya banyak ngomong tapi tidak ada tindakan dan perbuatan. Itu yang kalian sering demo kan? Tapi seringkali kalian lupa. Kalian hanya jago mendemo menuntut orang lain, tapi kalian juga sama juga dengan orang itu, bahkan lebih parah dari orang itu. Cuma hanya bisa menuntut orang lain, harus beginilah, begitulah. Padahal hidup kalian, studi kalian nggak beres-beres juga. Maka waktu saya jadi mahasiswa, saudara, saya protek, saya ngaca dulu sama diri saya. Saya evaluasi dulu. Saya sudah lebih baik belum daripada orang saya tuntut. Kalau saya tidak lebih baik, saya lebih baik menuntut diri saya sendiri untuk menjadi lebih baik.
Nah, kalian mahasiswa sekarang, banyaknya hanya cuma jago nuntut. Tapi apa? Dirimu tidak lebih baik daripada orang kau tuntut. Dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara bekerja. Kalau hanya cuma omong kosong, nggak bakalan ada orang ngomong dari saudara. Sama. Kalau saudara punya teman, temanmu itu hanya cuma banyak ngomong, banyak janji-janji, tapi nggak pernah ditepati. Pasti kalian nggak senang berteman dengan orang itu kan? Maka dikatakan di sini, jangan berkomunikasi hanya sebatas komunikasi, hanya batas omongan banyak, tapi nggak ada tindakan dan perbuatan. Kalian tahu, kalau kalian perhatikan dari semua apa yang saya ajarkan, itu saya praktekin semua. Saya hidupin kok. Itu artinya apa? Saya juga mau menjadi seorang dosen, menjadi seorang pastor yang apa? Mempraktekkan setiap apa yang saya omong. Dan Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberikan pola dan cara keteladanan itu buat kita. Tidak boleh hanya sekedar omong kosong, tapi harus dipraktekkan. Pak Tuhan Yesus, kenapa Allah perlu turun ke dunia ini? Lewat Yesus Kristus. Karena Allah tidak mau hanya hongkang-hongkang kaki, angkat-angkat kaki, menikmati surga. Tidak mau dia. Tapi dia mau turun ke dunia ini untuk membuktikan bahwa saya juga dekat dengan manusia, mau berkomunikasi dengan manusia, mau hidup bersama dengan manusia, bahkan juga merasakan sukarnya, sulitnya, pedihnya kehidupan manusia di dunia ini. Itu kan bukti. Allah kita saja tidak omong-omong, tapi dia hidup di dunia ini sebagai bentuk praktek. Artinya apa? Orang percaya nggak boleh hanya omong-omong. Karena itu bagian daripada etika. Jadi kalau orang hanya cuma banyak ngomong, berarti etikanya rendah. Lebih baik sedikit ngomong, lakukan, kerja. Kenapa? Ada nilai praktikum ibadah minggu itu. Saya sedang mengajar kalian untuk tidak hanya omong-omong, tapi mempraktekkan dari setiap mata pelajaran firman Tuhan yang sudah saya jelaskan kepada saudara. Sama saja. Iya perempuan-perempuan ini, dengar ya. Jangan mau pacaran dan menikah dengan laki-laki yang hanya cuma omong-omong. Karena engkau tidak bisa hidup dan kenyang. Engkau tidak bisa punya rumah. Kalau engkau punya suami hanya sekedar omong-omong doang. Nggak ada tindakan. Perhatikan ini. Karena seringkali juga kalian perempuan ini gampang tertipu dan mau ditipu. Itu masalahnya. Karena kalian menganggap, wah dia pintar ngomong, tapi belum tentu pintar berbuat. Maka saya katakan tadi, itu juga menjadi sumber masalah. Kenapa banyak orang yang sudah pacaran, tahun, putus. Sudah menikah pun cerai. Diperhatikan. Dan di tempat pekerjaan pun, orang tidak akan mau menggaji kalian. Kalau hanya sekedar omong-omong doang. Waktu ketemu atasan, ya pak, siapa, siapa. Tapi nggak ada praktik. Nggak ada berubah. Siapa yang mau gaji kalian? Siapa yang mau menerima kalian? Maka, kalau engkau berani berkata A, lakukan dulu, praktekkan dulu. Hindari, jangan terlalu banyak ngomong, tapi tidak dapat engkau lakukan. Jangan juga berkata dusta. Efesus pasal 4 ayat 25. Katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Kalau salah, aku ya aja. Lebih baik saudara mengakui kesalahanmu daripada engkau tetap mengatakan, oh enggak, saya enggak salah, saya enggak bohong. Padahal kenyataannya bohong. Itu lebih menyakitkan. Itu lebih parah. Tapi kalau saudara katakan, saya salah. Tapi saya mau komit mulai hari ini untuk bertobat dan berubah lebih baik. Orang itu juga akan mudah memaafkan dan mengampunimu karena engkau mengakui kesalahanmu dan engkau punya komitmen untuk berubah lebih baik. Kenapa orang harus banyak? Kenapa orang sekarang harus sibuk lapor-lapor ke kantor polisi? Sampai bayar pengacara super-super mahal. Dan bahkan proses peradilan itu harus bertahun-tahun. Kalian tahu masalahnya apa? Karena di awal orang tidak mau mengakui kesalahan. Tahu selalu berbohong. Sehingga apa? Karena terus menerus dipertahankan kebohongannya, apa yang terjadi? Dia masuk penjara. Udah masuk penjara sekalipun uangnya habis. Karena harus bayar pengacara. Maka jangan berkomunikasi dengan kebohongan atau dusta. Ngakuin aja kesalahan. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 1 ayat 5, jikalau kamu mengaku dosamu, maka Tuhan juga mengampuni segala dosa dan kelemahan-kelemahan saudara. Sama.
Kalau engkau salah dengan orang tuamu, cepat-cepat akui kesalahanmu dan ambil komitmen untuk berubah lebih baik. Maka orang tuamu juga akan kembali mengampunimu. Sama juga dengan kami dosen kok, manusia juga. Kami juga punya perasaan, punya hati nurani kok. Kalau engkau salah, jangan ngeyel. Pak, saya minta maaf, Pak. Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Dan saya mau punya komitmen untuk berubah, bertobat lebih baik hari ini. Saya janji, Pak. Itu kan menyelesaikan banyak masalah. Nah, kalau ini dilakukan oleh saudara dari sekarang, maka tidak sulit, saudara. Ya, dalam berkomunikasi, dalam menghadapi setiap persoalan dan masalah dengan orang lain. Tapi kalau selalu terus ngeyel dan bohong, seperti tadi, yang kedua kali saya katakan tadi, bohong terus, bohong terus. Sudah, Pak, udah saya transfer, Pak. Dan bahkan sampai 2 kali dia kirim ke saya. Resi palsu. Waktu saya cek yang pertama, nggak ada, saya bilang. Dibuat lagi resi palsu yang kedua. Wah, ini, Pak, saya bilang nggak ada. Bahkan saya cek ke bank yang bersangkutan. Nggak ada, Pak. Mari bohong terus. Artinya, saudara, ya sudah. Dia pun harus angkat kaki dari kampus, saudara. Dan saya yakin dan percaya. Di kampus manapun dia itu lanjut kuliah. Tidak akan pernah bisa berhasil. Kecuali kalau dia bertobat dan berubah. Jadi jangan biasakan berkata bohong atau dusta. Akui saja dosa dan kesalahan. Kepada siapapun. Yang tidak boleh lagi apa? Yesaya pasal 45, saya 19. Nah ini. Jangan menyampaikan, mengkomunikasikan sesuatu yang bersifat gosip. Nih perempuan-perempuan. Kalian senang dan hobi menciptakan gosip kan? Gosip itu bukan fakta. Bahkan juga bukan kebenaran. Tapi bicaralah dari kebenaran dan juga disertai dengan fakta. Maka jangan membiasakan diri menonton ya sinetron, film, atau berita-berita yang berhubungan dengan gosip. Karena kenapa? Saudara sadar atau tidak sadar, apa yang saudara tonton itu akan terpatri dalam hati dan pikiranmu, dan itu akan bisa mempengaruhi pola pikirmu dan juga pola komunikasimu. Untuk akhirnya apa? Senang bergosip kepada siapapun juga. Maka orang yang hobi mendengar, menonton gosip, ujung-ujungnya apa? Isi hati dan pikirannya tidak ada lain selain daripada gosip. Gosip itu kan fitnah. Gosip itu artinya apa? Berita hoax. Artinya omong kosong kan gosip itu. Saudara tahu karena gosip ini banyak menghancurkan orang-orang di zaman ini. Ya, saudara bisa putus dengan pacar saudara. Bisa juga karena apa? Saudara percaya terhadap gosip yang disampaikan oleh orang lain. Padahal itu bukan kebenaran. Bahkan tidak ada faktanya. Kenapa suami istri bisa cerai? Orang Kristen nih hari-hari ini. Karena dua-duanya lebih percaya terhadap gosip yang dibuat dan disampaikan oleh orang lain. Yang mana gosip itu, saudara tadi, tidak ada dasar kebenarannya dan juga tidak ada dasar fakta aktualnya kan itu. Orang yang bekerja di sebuah perusahaan sama. Kalau saudara ada di perusahaan itu hanya menjadi biang kerok gosip, saudara akan diberhentikan itu. Karena menjadi sumber masalah. Kenapa ada banyak gereja dan pelayanan baku hantam? Karena subur juga di gereja itu, baik dari pendeta sama pendeta, pastor sama pastor, sesama jemaat, bergosip, hamba Tuhannya bergosip, pastornya, romonya, pendetanya bergosip, apa yang terjadi? Gereja pecah. Pelayanan juga pecah. Coba lihat tuh. Betapa dahsyatnya gosip.